Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di dalam sudut baca atau sudut menimba ilmu pengetahuan. Pada malam hari ini akan dilakukan daring moda jaringan mahasiswa Persada Bunda tentang mata pelajaran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang ke-11 pada pertemuan kali ini akan membahas tentang bank syariah dan perda syariah. Apa itu bank syariah dan apa itu perda syariah? Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang paling menarik adalah pertanyaannya, mengapa muncul bank syariah atau bank muamalah, dan mengapa muncul perda syariah, peraturan daerah tentang yang bersifat syariah. Misalnya kalau di Aceh, perda syariahnya bagi orang yang berduaan di pinggir pantai atau di tempat sepi dapat dihukum oleh polisi syariah, bisa ditangkap. Nah, itu ada peraturan daerahnya. Kemudian di daerah Kampar, bagi para pegawai pendidik itu yang wanitanya wajib memakai kerudung atau memakai jilbab. Itu sudah merupakan perda syariah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan bank syariah, ini mengapa muncul bank syariah itu? Karena bank konvensional atau bank biasa yang kita kenal itu lebih dekat kepada istilah rentenir yang memakai bunga. Sedangkan ayat Al-Quran mengharamkan bunga. Bahkan ayat Injil pun mengharamkan bunga sebenarnya. Umpamanya dalam ayat Injil Keluaran 22 ayat 25, Kitab Ulangan 23 ayat 19, Kitab Imamat 25 ayat 36, Amsal 28 ayat 8, yang menyatakan janganlah kamu membungakan uangmu kepada saudara-saudaramu. Jadi tidak boleh membungakan uang kepada saudara-saudara, itu dalam Bible. Tapi kepada orang luar, orang yang bukan saudara, itu dibolehkan. Nah, itu di dalam Bible. Kalau di dalam Al-Quran Karim, tidak boleh riba kepada siapa saja, apakah kepada saudaramu atau kepada orang lain, saudara dekat, apakah saudara jauh, pokoknya kepada sesama manusia tidak boleh diberlakukan riba. Di dalam Al-Quran misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 130 yang menyatakan janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan uang riba yang sifatnya berlipat ganda. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumuna allazina yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Orang-orang yang suka memakan riba itu seperti berdirinya orang-orang yang diganggu setan. Nah, sempoyongan dia.
Nah, kemudian banyak lagi ayat-ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 275 yang berisi tentang larangan riba. Baiklah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Nah, ini sampai masanya daring dengan mahasiswa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah muncul Togos. Ya, ada Fajriyati, Ari Wirawan. Ya, muncul ya. Bagus sekali, bagus. Kita tunggu. Ini wajah baru nampaknya nih. Siapa ini? Ya. Mana tugas-tugas yang belum dilaksanakan? Dilaksanakan dengan baik. Ya. Coba lihat pertemuan yang ke-11 pada malam hari ini, Ari Wirawan. Apa judulnya pembahasan kita pada malam hari ini? Coba lihat catatan yang ke-11. Apa Dwi Samira? Apa judulnya? M. Ari Wirawan. Apa judulnya? 10 hikmah potong tangan bagi pencuri, Pak. Oh iya. Pertemuan keberapa itu? 11 di sini, Pak. Ke-11 ya. Oke. Pertemuan ke-11. Oke. Wah, sudah 31 menit ya, kita mulai. Baiklah. Kita mulai saja. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai doa kita agar dilapangkan hati kita dan berkat dan bertambahlah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, bahasan kita tentang apa tadi judulnya? Pertemuan ke-11 apa? Kok kasih sedikit? Hukuman potong tangan ya? Iya, Pak. Baiklah. Ada dua yang kita bahas sedikit pada malam hari ini. Pertama tentang hukuman potong tangan ya, bagi pencuri ya atau koruptor. Yang kedua kita bahas juga tentang riba. Riba itu adalah kaitannya dengan larangan membungakan uang. Kalau potong tangan itu berkaitan dengan orang mencuri uang atau mencuri harta lainnya. Baik, kita mulai dari hikmah hukuman potong tangan bagi pencuri. Nah, dasarnya kalau di dalam Al-Quran, dasarnya adalah surat Al-Ma'idah ya. Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang menyatakan pencuri laki-laki, pencuri wanita haruslah kamu potong tangan keduanya. Ya. Itu surat Al-Ma'idah ayat 38. Kalau di dalam kitab Bible itu namanya, dalam kitab Bible ya, atau kitab Injil ya, itu disebutkan di dalam kitab Kejadian ya. Bukan kitab Kejadian, kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Jadi ada larangan jangan menyembah
ilah lain selain Tuhan yang esa, jangan membuat patung, jangan sumpah palsu, termasuk diantaranya jangan mencuri, ya. Do not steal. Jangan sekali-kali mencuri, ya. Dalam kitab Bible, kitab Keluaran, kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Itu namanya Ten Commandment, 10 firman Tuhan. Di antara 10 firman Tuhan itu, satu di antaranya, jangan sekali-kali kamu mencuri. Do not steal, jangan mencuri. Nah, itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Sedangkan di dalam Al-Quran disebut jangan laki-laki wanita jangan mencuri. Siapa mencuri dipotong tangan keduanya. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Nah, pada malam hari ini kita tidak akan membahas tentang pencurian itu, orang yang mencuri, ya. Yang kita bahas adalah falsafah di belakangnya, di belakang larangan mencuri itu. Apa falsafahnya? Yang pertama, ayah dan ibu wajib memberikan keterampilan kepada anak-anaknya supaya dia tidak punya potensi untuk jadi pencuri. Itu falsafah di belakangnya. Jadi perintah potong tangan bagi pencuri itu, falsafahnya di belakang ialah supaya jangan ada orang yang dipotong tangannya. Jadi ucapan potong tangan itu hanya sebagai ancaman, jangan sampai terjadi. Nah, ya. Jadi hikmah di belakangnya supaya ayah dan ibu yang punya anaknya menganggur supaya diberikan keterampilan dan diberikan modal supaya dia tidak punya potensi untuk dipotong tangannya. Yang kedua, masyarakat di sekitar tempat tinggal orang-orang yang menganggur, orang-orang yang tak punya pekerjaan, masyarakat di sekitar itu harus peduli supaya pemilihnya atau keluarganya yang menganggur itu tidak melakukan pencurian, diberikan perhatian kepadanya supaya tidak ada pencurian. Nah, yang ketiga, pemuka-pemuka masyarakat yang berada di sekitar remaja, pemuda atau orang tua sekalipun, kalau dia punya potensi untuk mencuri, jangan sampai anak ini atau orang ini karena dia menganggur atau tak punya modal, tak punya keterampilan, jangan sampai dia jadi pencuri. Jadi pemerintah, RT, RW di sekitar itu bertanggung jawab. Nah, jadi pada suatu kali, dengarkan cerita Bapak, ya. Pada suatu kali mengadulah orang kaya, ya. Satu kali orang kaya mengadu kepada presiden, khalifah namanya, Khalifah Umar namanya. Kata orang kaya, wahai Khalifah Umar, orang miskin tetanggaku telah mencuri gandum di gudangku untuk mereka makan. Nah, bisa diteruskan? Bisa diteruskan? Nah, jadi setelah orang kaya tadi mengadu kepada Umar, orang miskin tadi dipanggil. Ditanyalah oleh Umar bin Khattab, wahai orang yang tertuduh mencuri, si fulan, ya, wahai fulan, betul kamu mencuri gandum di rumah orang ini? Betul, wahai khalifah. Tahukah kamu bahwa orang mencuri itu hukumannya potong tangan? Ya, tahu, wahai khalifah. Nah, kenapa kamu mencuri juga? Ya, saya mencuri pertama zaman sekarang, zaman paceklik. Yang kedua, gandum sedang tidak ada. Yang ketiga, orang ini tidak pernah
mau meminjam. Ketika saya meminjam gandum, orang kaya ini tidak mau meminjamkan. Saya berhutang, dia juga tidak mau memberi hutang. Jadi satu-satunya jalan bagiku hanyalah mencuri itu. Itu pun untuk sekedar makanku. Bertanyalah khalifah itu kepada si fulan, benar demikian? Iya. Bertanya pula kepada orang kaya, benarkah demikian? Benar. Nah, kalau begitu, kata Umar bin Khattab sebagai khalifah, mulai hari ini kamu harus memberikan modal, memberikan keterampilan kepada orang si fulan yang miskin ini. Kalau dia nanti mencuri lagi, bukan tangan dia yang saya potong, tapi tangan orang kaya, tangan kamu ini yang harus saya potong. Begitulah kata Khalifah Umar pada waktu itu. Nah, ada falsafah apa di belakang itu? Falsafahnya bahwa memotong tangan itu bukan tujuan. Memotong tangan itu bukan tujuan. Memotong tangan itu hanya sebagai ancaman saja. Nah, jadi kalau orang sudah semuanya memperhatikan dengan baik, maka ancaman itu tidak perlu dilaksanakan. Jadi maksudnya orang yang mau memperhatikan orang-orang miskin itu tadi, tidak akan ada orang miskin yang akan terpotong tangannya. Kalaupun dia mencuri, adalah tangan orang kaya di sekitar itu yang akan dipotong. Kenapa? Karena dia tidak mau membantu, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau beri berutang, tidak memberikan modal, tidak memberikan keterampilan. Maka orang kaya itu yang harus dihukum. Begitu kata Khalifah Umar pada waktu itu. Nah, kesimpulannya kita sebagai mahasiswa menganalisis, bukan kita menelannya secara harfiah, tetapi kita menganalisis ada falsafah apa di belakang ini. Karena suatu hukum, satu kejadian tentu ada suatu falsafah di belakang yang mendukungnya sehingga dia terbentuk seperti itu. Nah, yang kedua ada falsafahnya lagi, ketegasan. Tegas terhadap pencurian, kejahatan ini harus tegas. Pada satu kali pernah anak gubernur yang mencuri. Anak gubernur itu namanya Fatimah. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad waktu itu sebagai presiden Islam, dilaporkan. Apa kata orang yang berpihak kepada gubernur itu? Wahai Muhammad, janganlah engkau potong tangan orang anak ini karena dia anak gubernur. Jangan dia dihukum karena dia mencuri. Nah, ketegasan Nabi Muhammad waktu itu, jangankan Fatimah anak gubernur, Fatimah anak kandungku sendiri, Fatimah binti Muhammad, seandainya dia mencuri, akan kupotong juga tangannya. Nah, jadi ada apa lagi falsafah di belakang itu? Falsafahnya harus tegas. Betapa banyaknya kata Nabi Muhammad bangsa-bangsa besar yang hancur ketika orang kecil mencuri dia dihukum, ketika orang yang besar-besar melakukan korupsi, koruptor, termasuk seperti ada menteri yang menjadi korupsi kemarin itu, tidak dihukum dia. Kalau orang kecil yang mencuri dihukum dia. Itulah bukti atau tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Tanda kehancuran itu ketika orang kecil mencuri dilaksanakan hukum, ketika orang besar-besar mencuri, hukum itu tidak dilaksanakan. Nah, ini ketegasan. Jadi di sebalik hukum itu tadi adalah ketegasan. Jadi kalau sudah tegas pemerintahnya, tegas masyarakatnya, tegas dalam pelaksanaannya, patuh semuanya, itu tidak akan ada lagi tangan orang akan dipotong, tidak ada. Karena di belakangnya falsafahnya, nasihatnya, backing yang positifnya begitu mantap. Ah, inilah yang diinginkan di belakang hukum itu sebetulnya. Jadi apa pencegah yang lebih tinggi daripada hukum itu? Moral, akhlak. Nah, karena itu Nabi-Nabi dikatakan, aku ini adalah untuk penyempurna akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang kalau akhlaknya sudah baik,
Sekalipun dia miskin, dia tidak akan mencuri. Nah, itulah falsafah yang berada di belakang hukuman potong tangan tadi itu, supaya tidak ada tangan yang dipotong bagi pencuri, karena dia sudah di backing secara positif, diberikan keterampilan, diberikan modal, diberikan nasihat, infak, sedekah, zakat, kurban, dan sebanyak-banyaknya hal-hal yang untuk membela mereka yang miskin supaya tidak menjadi pencuri. Apalagi ada pernyataan yang lain dari sahabat Nabi mengatakan fakir dekat kepada kafir. Fakir itu ya miskin. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampirlah orang fakir itu dekat kepada kafir. Maksudnya kalau orang-orang fakir, sangat miskinnya, dia mudah disogok, dia mudah dibeli imannya, mudah berpaling, itu kalau dia tidak terdidik. Tapi kalau dia sudah terdidik dengan baik, moralnya kuat, dia tidak akan mempan dengan sogok, tidak mempan dengan segala pancingan-pancingan untuk mendapatkan harta yang banyak melalui jalan yang tidak benar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita ini sampai jam 9 lewat ya. Nah, masih. Jadi buat nanti tugasnya di makalahnya itu 10 hikmah atau 10 falsafah di belakang larangan hukuman potong tangan. Nah, jadi Bapak tanya bisa dalam ujian, apakah falsafah yang terdapat di belakang larangan mencuri dengan ancaman potong tangan. Nah, zaman dulu ya. Nah, di antaranya nanti hikmah dari yang 10 diminta itu Pak bocorkan saja salah satunya. Tadi di awal sudah ada beberapa buah, ditambah satu lagi. Di antara hikmah hukuman potong tangan bagi pencuri itu ialah untuk mengurangi jumlah isi penjara yang sudah terlalu banyak. Ya. Jadi mengurangi. Jadi karena di Pekanbaru aja sudah tiga buah penjara besar-besar. Ada di Gobah, ada di Kulim. Nah, ini suka jadi dibuat lagi tempat pelatihan melepaskan mereka ke masyarakat. Jadi begitu padatnya penjara oleh para pencuri, oleh para penjahat, begitu banyaknya. Nah, jadi salah satu alternatif suatu saat nanti bisa dikurangi melalui penerapan hukuman fisik, hukuman potong tangan ini bagi orang yang sudah berkali-kali mencuri. Dan berkali-kali enggak juga sudah jadi residivis, tidak juga. Nah, apa salahnya dia dipotong tangan? Jelas? Ya, jelas ya. Oke. Nah, itu diantara hikmah hukuman potong tangan itu untuk mengurangi penjara. Kalau perlu tidak ada penjara sama sekali. Jadi kalian siapa yang jurusan hukum mungkin boleh mengadakan penelitian tulisan dari Profesor Hazairin dari Bengkulu, judulnya Negara Tanpa Penjara. Nah, jadi rupanya bisa negara ini tanpa penjara, yang ada cuma tahanan sementara. Negara tanpa penjara. Jadi begitu dia mencuri, potong tangannya. Begitu dia membunuh orang, ya dibunuh pula. Nah, sehingga penjara tadi kosong, tidak ada. Karena mengasih makan orang penjara saja uang negara begitu banyaknya. Berapa uang dihabiskan untuk sipir penjara, orang menunggu penjara, dan orang yang tinggal dalam penjara itu dia mau makan, mau olahraga juga, dan banyak keperluannya. Habis uang negara begitu besar untuk mengasih makan penjahat di dalam penjara. Tapi kalau sudah dicuri, potong tangannya, nampak di pasar oleh anak-anak, kenapa tangan itu orang itu potong papa? Papanya akan menjawab, nah itulah akibatnya nak, kalau orang jadi pencuri atau koruptor, tangannya potong. Nah, jadi anak-anak nanti merasa ngeri kalau ada benih-benih mencuri jahat di dalam tubuhnya, dalam jiwanya langsung
terhapus. Kenapa? Karena dia takut menjadi orang-orang yang terpotong tangannya. Menjadi pelajaran. Siapa yang menontonnya akan mendapat pelajaran. Sebentar ya, Bapak foto ya si Rias Solihah ya. Kalian foto juga dengan apa kalian? Dengan WA kalian. Ini kan untuk bukti ya. Foto dulu ya. Bukti bahwa kita telah melakukan daring, moda daring. Ya, satu lagi. Jelas nih ya. Ini jelas kan. Ya, kalian foto juga 2 kali ya. Bukti fisik bahwa kita melakukan daring. Oke, kita lanjutkan. Hikmah atau falsafah di sebalik hukuman potong tangan bagi pencuri. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, seperti Bapak bilang tadi tentang bank syariah, ya, bank syariah. Bank syariah ini kira-kira berapa menit lagi? Kenapa Bapak cakup 2 pada malam hari ini? Bank syariah ya juga, hukuman potong tangan ya juga. Karena kita yang nomor 8 kemarin itu karena dipakai bahannya, waktunya terpakai untuk UTS ya. Ini yang ke-16 nanti terpakai lagi untuk UAS, ujian akhir semester. Nah, karena itu kita rangkaplah 2 pada malam hari ini. Jadi tugasnya juga 2. Satu lagi terakhir mengenai riba dalam waktu 15 menit lagi ya. Nah, riba atau yang berkaitan dengan bank syariah. Nah, pertanyaan awal dari masalah riba ini ialah mengapa perlu adanya bank muamalat atau bank syariah? Itu jawabnya karena bank konvensional mengandung riba. Riba itu artinya bunga. Jadi setelah adanya bank syariah atau bank muamalat, tidak ada lagi bunga. Yang sifat rentenir tidak ada. Yang ada apa? Bagi hasil. Bagi hasil itu dalam bahasa perbankan muamalahnya namanya mudharabah, ya, mudharabah. Nah, jadi yang ada hanya bagi hasil, walaupun nanti besarnya sama juga dapatnya dengan pakai bunga. Pakai bunga, umpamanya kita dapat 5% per tahun. Pakai bagi hasil dapat 5% juga. Nah, hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Caranya apa? Caranya menjadi milik bersama. Modal menjadi milik bersama. Risiko tanggung bersama. Kalau untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau sistem bunga bank konvensional, kalau untung sama untung, kalau rugi tanggung sendiri. Sampai-sampai kalau kita minjam rumah kita bisa disita, rugi tanggung sendiri. Kalau untung kita dapat untung, bank dapat untung. Nah, tapi kalau sistem mudharabah tidak. Kalau rugi sama-sama rugi, kalau untung sesama untung. Karena itu kalau kita buka usaha dengan sistem bank muamalah atau bank syariah, itu harus dipantau oleh orang bank supaya dia beruntung. Orang yang berusaha itu beruntung, bank juga beruntung. Jadi menjadi milik bersama, dipantau. Nah, kalau bank konvensional tidak, dipinjam lepas, mau beruntung atau rugi tak peduli. Yang penting bayar bunganya sekian persen per tahun atau per bulan. Yang penting dibayar sekian. Tak mau peduli apakah dia untung atau rugi. Tidak perlu dipantau-pantau. Yang penting jaminannya ada. Begitu dia tidak bisa bayar utang, jaminannya itu akan dilelang. Nah, itu tidak terjadi di dalam bank syariah atau bank muamalah. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, mengapa begitu pentingnya bank muamalah atau bank syariah itu? Padahal bank-bank yang lain begitu banyak. Mengapa begitu pentingnya? Karena di dalam 2 kitab
riba itu membungakan uang itu dilarang. Ya, kalau dalam orang Kristen atau orang Yahudi itu terdapat larangan itu di dalam kitab Keluaran namanya. Pasal 22 ayat 25. Kemudian dalam kitab Ulangan ya. Ulangan pasal 23 ayat 19. Kemudian di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 36. Kemudian di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 8. Yang semuanya menyatakan janganlah kamu membungakan uang kepada saudara-saudaramu. Tidak boleh membungakan uang. Itu namanya riba. Di dalam kitab Perjanjian Lama namanya riba. Di dalam Al-Quran juga namanya riba. Di dalam bahasa Indonesia pun juga disebut riba. Yang dilakukan oleh rentenir, membungakan uang itu tidak boleh. Untuk menghindari membungakan uang, pakailah sistem bagi hasil yang disebut dengan mudharabah. Kemudian alasan dalam Al-Quran ya, tadi kan di dalam kitab Bible ya. Kalau Al-Quran itu melarang riba itu surat, ini ada masalah pula nih. Upgrade now, bentar ya. Wah. Wih, mana tadi nih? Ya. Wih. Ya. Ini ada masalah nih. Ada muncul lagi. Tadi ada yang mengganggu, ada reklame masuk. Di mana? Ada muncul lagi ya. Maaf tadi ada gangguan ya. Kita masih ada sekitar 9 menit lagi. Nah, larangan riba ya. Larangan riba di dalam Al-Qur'an. Satu di dalam surat Ali Imran ayat 130 yang menyatakan janganlah kamu memakan riba yang sifatnya berlipat ganda ya. Surat Ali Imran ayat 130. Dan kemudian surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan janganlah kamu memakan riba. Orang-orang yang memakan riba nanti bangkit dari kuburnya seperti setan yang sempoyongan, seperti orang mabuk. Karena mereka hidup bersama dengan setan. Nah, itu dua ayat itu sudah cukup ya. Surat Ali Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 275. Sebentar ya. Pak foto lagi sebentar. Ya. Ini Oman Salkas ya. Ya, satu lagi. Pak foto. Bismillah. Ya. Bentar ya.